Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur bersama-sama karena Tuhan memberikan kita satu kesempatan lagi untuk boleh datang beribadah kepadanya. Dan tentunya saudara-saudara, hari Minggu ini berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Di jam yang sama kita sebagai umat Tuhan, sebagai satu keluarga besar BCS Surabaya, kita bersama-sama meresponi undangan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudara, meskipun mungkin saudara sendiri di kamar kos saudara, saudara hanya bersama dengan beberapa orang dari anggota keluarga saudara, percayalah ada saudara-saudara seiman kita, baik yang ada di studio di tempat ini dan dimanapun mereka berada, kita sedang datang beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Karena itu mari sama-sama siapkan diri kita. Kita mau ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Untuk datang memberikan diri kita juga boleh dibentuk lewat kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama kita mau mengakui bahwa ibadah ini dimulai dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sama kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, karena Dialah Yesus yang mati untuk kita, Dia yang bangkit, Dia yang hidup. Tak dapat
Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau Allah yang layak untuk kami ada saat ini. Kami mau merayakan akan kebesaran kasih setiamu bagi setiap kami. Kami mau merayakan syukur kami atas kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa semuanya itu semata-mata karena anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kami boleh dilayakkan untuk datang di hadapan-Mu saat ini. Kami boleh diselamatkan dari segala keberdosaan kami. Itu semua karena Engkau Tuhan, terima kasih. Kami boleh melewati satu masa panjang yang cukup sulit dan cukup berat bagi kami. Tapi kalau kami sampai ada hari ini, saat ini ya Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kami cerdas untuk menjaga kesehatan kami. Bukan kami yang berupaya semata-mata. Tapi karena campur tangan Tuhan. Tapi karena kasih dan kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, hari ini dimanapun kami berada, kami mau terus merayakan akan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami mau terus menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami mau belajar juga untuk bersyukur bahkan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa ada rancangan yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur dan bersorak-sorak akan kebesaran nama-Mu. Terimalah segala pujian, syukur dan hormat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terlebih lagi kita mau bersyukur untuk anugerah keselamatan, untuk kasih-Nya yang besar yang mengalahkan segala dosa kita. Mari dimanapun Anda berada, Anda yang beribadah bersama-sama dengan keluarga, katakan kepada anggota keluargamu, mari bersyukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya naikkan syukurku, tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hanya untuk-Mu. Mari kita mau terus merayakan akan kasih-Nya yang begitu besar, akan pembebasan, keselamatan yang dianugerahkan-Nya bagi setiap kita. Untuk bergerak, mengangkat tangan memuji Tuhan, sama-sama katakan, Undayu syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan.
Biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan setiap kita. Hidup yang Tuhan anugerahkan hanya untuk kemuliaannya saja. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini saudara-saudara, kita mau siapkan diri kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan dan kita mau berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingini ya Tuhan.
Sesungguhnya Tuhan, kami ini cuma hamba-hamba-Mu. Kami ini manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan, yang saat ini sekali lagi datang dengan segala kerinduan hati, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk kembali menjumpai kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan damai sejahtera itu kepada kami semua. Lewat ibadah ini, supaya kami semua ya Tuhan boleh sekali lagi menikmati persekutuan yang intim dengan hadirat Tuhan sendiri. Sehingga lewat ibadah ini, iman kami boleh kembali disegarkan. Komitmen kami untuk mengikut Tuhan boleh kembali diteguhkan dan dikuatkan. Sehingga lewat ibadah ini, ya Tuhan, kami boleh punya kekuatan untuk menjalani hari esok dengan segala tantangan yang ada. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Di dalam segala ketidaksempurnaan dan segala keterbatasan, tapi kami mau belajar bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka sekarang Tuhan, ini kami, siapkanlah hati dan pikiran kami, bukalah hati dan pikiran kami lebar-lebar. Siapkanlah telinga iman, telinga rohani kami, supaya ketika firman Tuhan dibaca, Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskannya kepada kami semua. Roh Kudus sendiri yang akan kiranya mengajar kami dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga ya Tuhan, hati kami, pikiran kami, hidup kami boleh kembali ditaklukkan di bawah firman-Mu yang hidup. Kiranya Tuhan menolong kami semua dan berkenan menyatakan kehendak dan isi hati-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala kelemahannya. Pakailah sekali lagi ya Tuhan seluruh perlengkapan yang ada, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekarang pagi ini saya mengajak Anda semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini akan saya ambil dari bagian Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara, khususnya versi cetak dari Lembaga Alkitab Indonesia, saudara akan menemukan bahwa perikop ini juga dicatat dalam perikop yang sejenis di Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dan juga dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Mari saya bacakan Matius pasal 8 mulai ayat 23 sampai 27 bagi saudara sekalian, demikian firman-Nya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam yang namanya relasi kita dengan orang lain, dengan sesama manusia, berlaku banyak hukum, berlaku banyak prinsip. Dan salah satunya adalah bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang terjadi di tengah-tengah relasi itu seringkali akan mengungkap kualitas sesungguhnya dari relasi yang sedang dibangun. Sekali lagi, satu prinsip yang saya percaya terjadi berlaku dalam relasi apapun yang kita alami dalam hidup ini adalah bahwa kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang terjadi di tengah-tengah relasi itu seringkali akan mengungkapkan kualitas sesungguhnya dari relasi yang sedang dijalin. Saudara, kita sering mendengar ada pasangan suami istri
yang dari awal mungkin terlihat begitu baik, begitu harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Bisa dikatakan bahwa perjalanan pernikahan mereka sempurna. Mungkin salah satu tandanya seringkali orang berkata jarang bertengkar, jarang berkonflik. Mereka terlihat saling mencintai, begitu romantis satu sama lain. Tapi satu kali ketika kemudian janin yang sudah ditunggu sekian tahun lamanya, lalu kemudian hadir dalam kehidupan pernikahan mereka, tapi ternyata kemudian gagal dilahirkan dengan selamat, alias mengalami keguguran di tengah masa kehamilan. Lalu kemudian suami istri ini bukan cuma berduka satu sama lain, tapi kemudian peristiwa kedukaan itu justru kemudian membuat pernikahan mereka menjadi renggang dan akhirnya mereka berpisah. Kita bisa katakan rupanya selama ini gambaran bahwa orang ini atau pasangan ini membangun rumah tangga sempurna, ternyata lebih tepatnya mereka sedang membangun rumah kartu dalam pernikahan mereka. Saya tidak berkata bahwa kehilangan anak yang sudah ditunggu sekian tahun lamanya itu hanya kehilangan sepele, kehilangan remeh. Tapi nyata bukan dalam kasus ini. Bahwa kesulitan yang ada mengungkap rupanya kualitas pernikahan mereka tidak sebaik, tidak sekuat yang dilihat orang. Kita melihat kisah yang lain bagaimana pasangan kekasih yang sudah lama saling mencintai, saling membangun relasi yang khusus satu sama lain. Bagi teman-temannya terlihat seperti pasangan sempurna, couple of the year. Tapi kemudian pasangan ini ketika kemudian sedang makin serius, sedang mempersiapkan diri menuju kepada yang namanya pernikahan. Tapi rupanya kemudian tiba-tiba terungkap satu kebenaran. Mungkin salah satu dari pasangan ini sedang mengidap, kemungkinan besar mengidap penyakit serius. Tapi bahkan kita bisa melihat satu potensi sakit yang masih berupa potensi ini pun kadang bisa meruntuhkan bangunan cinta kasih yang mungkin selama bertahun-tahun mereka bangun. Mereka akhirnya mungkin batal menikah. Bahkan kemudian seakan-akan berlaku seperti orang yang tidak kenal satu sama lain. Kesulitan yang mereka alami rupanya kemudian mengungkap kualitas sesungguhnya dari relasi cinta yang mereka bangun selama ini. Kita melihat ada orang-orang yang bersahabat karib. Wah, ini benar-benar sebagai best friend. Ya, ini teman terbaik, sahabat terbaik. Yang seakan-akan mungkin orang lain di dunia ini boleh lenyap, tidak ada. Tapi nyatanya atau satu kali bisa saja menghadapi sebuah kesulitan, persoalan. Lalu kemudian yang namanya best friend ini pun bisa runtuh, luluh lantak. Tidak berbekas. Ada orang-orang yang mungkin menjadi pasangan bisnis. Bekerja sama. Membangun bisnis A, bisnis B, bisnis C. Mereka seakan-akan menjadi pasangan yang begitu kompak saling melengkapi. Sehingga bisnis-bisnis yang mereka bangun jerih payah, banting tulang itu bisa berjalan bahkan berkembang. Tapi nyatanya toh kita bisa melihat kadang-kadang pasangan yang seperti ini pun ternyata bisa jadi satu kali menghadapi masalah, lalu kemudian runtuhlah jalinan kerjasama bisnis yang bertahun-tahun mereka bangun. Sekali lagi saudara, prinsip ini berlaku. Bahwa yang namanya kesulitan seringkali mengungkap kualitas sesungguhnya dari sebuah relasi. Tapi jangan salah. Ini bukan cuma bicara soal kualitas relasi antar manusia dengan manusia yang lain. Antar sesama manusia, tapi ini juga bicara soal ada orang-orang yang terlihat begitu saleh. Bahkan ada orang yang terlihat begitu giat mengikut Tuhan, giat melayani Tuhan, entah berapa banyak pelayanan yang dia lakukan. Tapi satu kali ketika ia mengalami kehilangan mendadak dari orang yang dia kasihi, dengan kematian yang sangat tidak diduga, dengan kematian yang sangat-sangat tragis mengenaskan. Lalu kemudian orang seperti ini tidak jarang. Ada yang akhirnya bahkan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Bukan untuk sementara waktu, tapi untuk seumur hidupnya. Sekali lagi saudara, contoh-contoh yang saya sampaikan ini adalah contoh real dalam kehidupan kita. Dan saya tidak sedikit pun berasumsi bahwa itu masalah-masalah sepele yang harusnya tidak kemudian menghancurkan hidup seseorang. Oh tidak.
Masalah-masalah yang dihadapi mungkin adalah masalah-masalah yang berat. Tapi sekali lagi prinsipnya tetap sama bahwa kesulitan itu kemudian mengungkap dengan jujur kualitas relasi kita yang sesungguhnya. Dengan sesama, bahkan juga dengan Tuhan. Saya percaya itu juga yang bisa kita pelajari dari perikop yang dicatat dalam Matius, Markus, dan Lukas. Kita bicara soal relasi antara ke-12 murid khususnya dengan Sang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus. Ketika Injil mencatat hari itu bagaimana Yesus Sang Guru Agung itu pada hari itu setelah sepanjang hari kemudian melayani khalayak banyak, menyampaikan begitu banyak pengajaran-pengajaran bernas, kata-kata hikmat yang kemudian menyegarkan, meneguhkan sekaligus menegur telinga para pendengarnya. Lalu ketika menjelang malam Tuhan berkata kepada para muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Para murid kemudian meresponi permintaan Tuhan dengan bersama-sama dengan Tuhan kemudian bertolak ke seberang Danau Galilea. Ingat dan catat, ini bukan inisiatif para murid. Perjalanan ini adalah permintaan Tuhan. Perjalanan ini adalah inisiatif dari Tuhan. Bukan para murid yang adalah sebagian besar nelayan-nelayan kawakan itu lalu kemudian berkata kepada Tuhan, mari Tuhan, ya mungkin engkau selama ini sebagai tukang kayu jarang naik perahu, jarang menyeberangi Danau Galilea, kami bawa engkau beristirahat ke seberang. Bukan, ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan berkata kepada para murid, mari kita bertolak ke seberang. Tetapi bahkan perjalanan yang menjadi inisiatif dari Tuhan ini pun ternyata tidak imun, tidak bebas dari masalah. Justru kemudian di tengah-tengah perjalanan kita membaca catatan para penulis Injil bahwa kemudian perjalanan mereka harus menghadapi satu situasi yang luar biasa mengerikan, luar biasa mengancam nyawa. Saudara, Injil, ketiga Injil mencatat ketika mereka di tengah perjalanan tiba-tiba cuaca berubah. Dan perubahan itu perubahan yang begitu ekstrim lalu kemudian mengamuklah badai. Di tengah-tengah Danau Galilea atau Danau Tiberias. So sebetulnya kalau kita hidup atau memahami konteks memang. Danau Galilea itu atau Danau Tiberias ini punya topografi yang unik. Danaunya sendiri ada di kedalaman kira-kira 600-700 kaki di bawah permukaan laut. Lalu kemudian dikelilingi oleh banyak pegunungan atau bukit-bukit yang tinggi. Salah satu yang tertinggi adalah Bukit Hermon atau Gunung Hermon. Yang jaraknya yang kira-kira itu setinggi 9.200-an kaki di atas permukaan laut. Jadi kalau diukur dari tempat tertinggi sampai permukaan dari Danau Galilea itu ada yang sampai 10.000 kaki kira-kira. Kalau satu kaki itu kira-kira 0,4 meter berarti ini 4.000 meter jaraknya. 4 kilometer dari titik tertinggi menuju ke permukaan Danau Galilea. Gunung-gunung yang tinggi ini kemudian menjadi semacam corong angin, corong udara. Sehingga kemudian udara dingin dari puncak gunung itu sesekali bertiup sampai ke permukaan Danau Galilea yang hangat. Lalu kemudian angin yang dingin dan hangat itu bercampur. Lalu kemudian muncullah angin ribut. Ini sesuatu yang biasa, lumrah, jamak terjadi di Danau Galilea. Dan saya percaya para murid ini yang sebagian besar adalah nelayan-nelayan kawakan, mereka juga paham hal itu. Tapi jangan salah saudara, kalau kita membaca baik catatan Injil Matius, Markus ataupun Lukas, rupanya angin ribut yang kali itu mereka hadapi bukan angin ribut sembarangan. Markus dan Lukas memakai satu kata yang sama, yang intinya bicara soal semacam angin puting beliung, angin topan. Yang kemudian membuat itu danau bergolak luar biasa. Sementara Injil Matius memakai satu kata yang spesifik yang hanya dipakai di Injil Matius. Yaitu kata seismos. Yang hari ini turunannya kita pakai ini. Betul. Kata ini secara aslinya bicara soal guncangan yang hebat. Yang sebetulnya lebih tepat dipakai untuk guncangan gempa bumi. Apakah Matius penulis Injil salah memakai kata? Tidak. Saya percaya ini dipakainya untuk menggambarkan kekuatan maha hebat, kekuatan maha dahsyat, kekuatannya begitu mengerikan. Dia sebagai seorang saksi mata yang hari itu ada, malam itu ada di atas perahu. Dia menyaksikan betapa mengerikannya angin ribut itu.
Susah sampai di sini kita berhenti sejenak untuk memikirkan sekali lagi perjalanan hidup namanya anak Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita berjalan mengikut Tuhan, lalu kemudian perjalanan hidup akan serba mudah, aman, dan lancar. Saya percaya kalau cuman itu tujuan kita beragama, saya percaya kita tidak ada bedanya dengan semua pemeluk agama lain di dunia ini. Semua manusia di dunia ini yang teis, yang percaya akan Tuhan atau kuasa yang besar supranatural melebihi dirinya. Sadar, aku ini manusia lemah, rapuh, butuh cantelan kepada satu pribadi atau apapun yang maha kuasa. Lalu menciptakan Tuhannya masing-masing. Kalau kita berjalan mengikut Tuhan hanya mengharapkan perjalanan yang aman. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahkan perjalanan yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri pun ternyata tidak imun, tidak bebas, tidak steril dari kesulitan. Dan kesulitan yang saya sebut di sini, yang disebut oleh para penulis Injil Matius, Markus, Lukas, bukan kesulitan biasa, bukan sekedar ancaman sakit, bukan sekedar ancaman kemiskinan, bukan. Yang disebut oleh penulis Injil adalah ancaman tentang alam. Ancaman yang begitu mengerikan, ancaman yang begitu luar biasa, yang bisa mengancam nyawa. Bukan cuma 1-2 orang, tapi bahkan banyak orang sekaligus. Perjalanan mengikut Tuhan tidak pernah dijanjikan sebagai perjalanan yang mudah. Hari ini kita membaca kisah para murid yang dalam perjalanan mengikut Tuhan menghadapi ancaman mengerikan, yaitu alam yang mengancam untuk mencabut nyawa mereka. Itu sebabnya walaupun orang-orang ini adalah orang-orang kawakan di bidangnya, nelayan-nelayan veteran. Tapi kalau kita membaca baik catatan Matius, Markus, Lukas, mereka ini kemudian mengekspresikan ketakutan yang luar biasa. Bahkan cenderung menjurus kepada kepanikan, histeria. Kalau kita membaca perkataan yang muncul, memang saudara-saudara, namanya ini kan juga tulisan, cerita yang menggambarkan cerita masa lalu kan. Memang yang dicatat itu cuma satu kalimat muncul di Matius, satu kalimat muncul di Markus, satu kalimat muncul di Lukas. Tapi bisakah saudara membayangkan bahwa ketika kejadiannya, waktu realnya, ini alam sedang mengamuk sementara mereka ada di perahu nelayan yang tidak besar, yang hanya kira-kira untuk belasan orang. Di tengah angin ribut itu, di tengah angin tofan itu, yang menggoncangkan bumi seakan-akan gempa. Lalu kemudian mereka rundingan gitu ya. Dari 12 orang, kamu aja yang ngomong, cukup satu suara. Saya percaya enggak. Itu sebabnya menurut saya kenapa ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas mencatat kalimat yang beda-beda. Bukan menunjukkan bahwa Alkitab itu tidak bisa dipercaya. Tapi mereka kan menulis dari sudut pandang masing-masing. Matius mencatat kalimat perkataan dari para murid. Ayat 25, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu kemudian Markus mencatatnya dengan kalimat yang berbeda. Ketika dikatakan di sana, mereka mengatakan begini. Guru, ayat 38, engkau tidak peduli ketika kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sementara di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ada pasal yang ke-8, ada kalimat yang sederhana disampaikan oleh para murid. Mereka berkata di ayat yang ke-24, guru, kita binasa. Kalimatnya beda-beda, tapi bukan berarti karena Alkitab tidak bisa dipercaya. Tapi sekali lagi dari sudut pandang kejadiannya, saudara melihat kepanikan mereka, histeria mereka, ketakutan yang luar biasa. Dan saya percaya itu adalah ketakutan yang normal, ketakutan yang wajar. Karena walaupun mereka nelayan veteran kawakan sekalipun, ini ancaman alam yang tidak bisa dianggap remeh. Saudara, sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita pernah ngalami, lalu kemudian pasti jadi lebih tenang waktu menghadapi kedua kali. Saya percaya tidak selalu begitu kan. Saya pernah ngalami satu kali perjalanan ke pelayanan ke luar kota, menghadiri sebuah acara, lalu kemudian lagi di hotel, saya lupa di tingkat keberapa, cukup bagian tengah ke atas dari hotel itu, lalu kemudian kota itu dilanda gempa. Gempanya tidak terlalu besar saudara, gempanya tidak terlalu besar, saya lupa itu catatan
pastinya berapa ukurannya. Tapi toh gempa yang tidak terlalu besar itu cukup untuk merasakan bahwa saya yang ada di bagian atas hotel itu kemudian bergoyang. Lalu kemudian alarm berbunyi. Lalu kita kemudian segera disuruh turun dari hotel itu. Turun keluar dari kamar. Semuanya turun melalui tangga darurat sampai ke bawah. Ya, ngos-ngosan pasti. Ya, tapi ngos-ngosannya bukan sekedar gara-gara tiba-tiba suruh olahraga pagi-pagi belum mandi, belum sarapan kena alarm bunyi. Ya. Tapi karena adrenalin yang dipacu, semua orang bergegas turun. Lalu Anda katakan nanti berikut-berikutnya ngalami gempa yang lain lalu jadi lebih tenang. Berikut-berikutnya ngalami gempa yang lain lalu kemudian jadi tidak takut. Saya percaya kok tidak begitu kejadiannya. Kalau sudah pernah ada di atas sebuah kapal, ngalami itu goncangan ombak yang luar biasa besar. Yang hampir-hampir menenggelamkan kapal karena cuaca buruk. Lalu kemudian besok-besok ngalami lagi. Biasa, bulan lalu sudah ngalami. 10 tahun lalu sudah ngalami. Saya percaya enggak pernah biasa. Betul ya? Jangankan seperti itu ya. Untuk katakanlah misalnya di tengah wabah pandemi ini pun. Saya percaya bahwa kalau saya sejak setahun yang lalu juga sudah mempersiapkan hati. Bisa saja kalau Tuhan izinkan sedisiplin apapun saya menjaga satu kali tiba-tiba bisa jadi ngalami positif COVID. Secara knowledge tahu, oh ya COVID ini belum tentu betul-betul sangat membahayakan. Tergantung kondisi fisikku, tergantung apakah aku punya penyakit penyerta atau enggak. Kalau enggak rata-rata cuman OTG dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kemarin waktu kita mau melakukan pelayanan ini kemudian kita semua teman-teman satu tim di sini harus melakukan swab untuk memastikan kita tidak ada seorang pun dari kita yang kemudian sebagai seorang OTG. Wah, waktu sampai di tempat pun, waktu menunggu hasil pun enggak dak-dikduk, ya dak-dikduk. Jangan-jangan begitu terima negatif lega. Memangnya kalau kemudian minggu depan, bulan depan, lalu kemudian kami swab lagi untuk persiapan pelayanan berikutnya, apa dak-dikduknya jadi hilang? Saya percaya kok enggak seperti itu. Maka sekali lagi, ini sesuatu yang wajar ketika para murid itu dalam histeria, kepanikan mereka kemudian mereka merasa takut. Karena sekali lagi, apa yang mereka alami itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Nah sekali lagi saudara, di dalam kehidupan perjalanan kita mengikut Tuhan, tidak ada jaminan keamanan steril daripada kesulitan. Kalau kita perhatikan banyak kasus terjadi, bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sedang dalam perjalanan melayani Tuhan, lalu kemudian mereka mengalami musibah, khususnya terkait dengan alam. Kita membaca berapa tahun yang lalu ketika di Palu dan sekitarnya terjadi gempa bumi yang luar biasa itu. Salah satu yang menjadi korban, sebagian yang menjadi korban adalah anak-anak sekolah yang sedang melakukan retreat untuk belajar mengenal Tuhan. Mereka lenyap di telan bumi karena gempa itu. Ini semua terjadi. Tapi kesulitan-kesulitan ini diizinkan Tuhan terjadi. Dan saya percaya hari itu, malam itu, Tuhan kita, Kristus bukan sekedar sebagai seorang guru agung yang kalimat-kalimatnya penuh bijaksana. Tapi juga sebagai pribadi Allah yang bukan cuma tahu isi hati para pendengarnya. Tapi juga memahami kondisi alam. Ia tahu bahwa malam itu akan terjadi yang namanya angin ribut itu. Tapi toh ia menuntun para muridnya seakan-akan menuntun mereka ke seberang. Seakan-akan ia menuntun para muridnya ke mulut singa yang terbuka lebar untuk binasa. Apa untuk binasa? Saya percaya tidak. Malam itu kesulitan sengaja diizinkan Tuhan terjadi. Dialami oleh para murid, khususnya ke-12 para murid ini. Untuk kembali mengevaluasi, kembali mereveal, mengungkap dengan jujur kualitas relasi mereka dengan Tuhan. Hari itu kita sadari para murid ini baru jadi murid Tuhan. Belum lama jadi murid Tuhan. Mereka baru dipanggil menjadi murid-murid Tuhan secara khusus. Menjadi penjala-penjala manusia. Meninggalkan kehidupan dan pekerjaannya mengikut Tuhan. Mereka memang sempat melihat bagaimana Tuhan, guru agung mereka juga melakukan mujizat-mujizat di berbagai tempat. Tapi rata-rata mujizat yang mereka lihat adalah mujizat-mujizat penyembuhan. Menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan hamba seorang perwira, menyembuhkan ini, menyembuhkan itu.
Belum sekalipun mereka punya kesempatan melihat Tuhan berkuasa bahkan juga atas alam. Maka kesulitan ini diizinkan Tuhan untuk mereveal ini kualitas iman mereka. Itu sebabnya teguran Tuhan kepada para murid bukan karena mereka takut. Salah loh kalau saudara kita menyimpulkan bahwa Tuhan marah kepada para murid karena takut. Seakan-akan bahwa takut itu sesuatu yang dosa. Kita orang Kristen tidak boleh takut. Rasa takut berarti itu tidak punya iman. Kita harus jadi orang-orang yang tidak takut sama sekali. 0, 0 about fear. No, saya rasa tidak. Rasa takut itu adalah reaksi emosi yang spontan alami. Tuhan kasih kita rasa takut, salah satunya untuk kebaikan kita. Rasa takut itu jadi alarm kan seringkali kan. Rasa takut itu jadi alarm kita jadi waspada, lebih hati-hati. Sepanjang setahun ini bagi mereka yang rasa takutnya lebih tinggi terhadap kemungkinan tertular penyakit COVID ini, pasti saya yakin dalam perjalanan hidupnya akan lebih hati-hati, lebih waspada, lebih disiplin dibanding mereka yang tidak punya rasa takut. Mereka yang menganggap COVID ini cuma konspirasi, COVID ini tidak bahaya, COVID ini cuma mengada-ada, bla 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 bla. Kita lihat mereka tingkah laku perjalanan hidupnya. Fearless iya, tapi menjurus ke careless, bahkan tidak tanggung jawab, sembrono. Saya percaya rasa takut itu diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satunya untuk kebaikan kita. Supaya kita jadi waspada. Itu jadi alarm tanda bahaya. Maka menurut saya bukan Tuhan itu menegur para murid karena mereka takut. Saya percaya siapapun mau nelayan kawakan bagaimanapun. Kalau sudah musuhnya itu alam dan alamnya itu mengamuk luar biasa. Seperti gambaran para penulis Injil. Kalau tidak punya rasa takut menurut saya itu malah orang sakit jiwa. Saya percaya kok dengan kondisi yang saya diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas. Layak siapapun mengalami rasa takut. Tapi yang ditegur Tuhan bukan rasa takutnya. Yang ditegur Tuhan adalah kekurangan imannya. Ini loh beda. Orang bisa saja tetap beriman tapi dia punya rasa takut. Tapi ada orang-orang yang cuma punya rasa takut tapi tidak punya iman. Bedanya di mana? Saya percaya itu akan membedakan reaksi mereka berikutnya. Orang-orang ini, 12 murid ini, mereka bukan cuma menjerit-jerit, mereka bukan cuma berteriak-teriak Tuhan kita binasa, kita binasa. Mereka bahkan tadi dicatat oleh penulis Injil Markus, mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebuah perkataan yang mungkin bukan sekedar karena putus asa, tapi karena mereka menganggap guru ini loh, pribadi yang mereka bisa harapkan ini harusnya, yang kemudian bisa melakukan mujizat penyembuhan. Lah kok malah di tengah-tengah ancaman mara bahaya menuju kematian, tidur tenang, tidur lelap, seakan-akan tidak ada bahaya apa-apa. Lalu para murid sebagian paling tidak menuduh pribadi ini adalah pribadi yang tidak punya rasa peduli. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lukas, guru, kita binasa. Misalkan sebuah kepastian. Yang dicatat Matius masih lumayan. Guru, tolong kami, tolong kita binasa. Sebuah ungkapan permohonan. Saya percaya ini menggambarkan betapa berbeda-bedanya kondisi iman dari para murid. Tapi yang jelas mereka membangun iman mereka, membangun relasi mereka dengan Tuhan masih dengan dasar iman yang lemah. Mereka mungkin berpikir guru mereka sanggup menyembuhkan, tapi guru pasti tidak sanggup untuk menenangkan angin ribut. Dia tabib yang ajaib, tapi dia bukan penguasa alam semesta. Mungkin itu sebagian dari pikir mereka. Itu sebabnya Tuhan kemudian justru sengaja memberikan kesempatan alam itu menjadi sebuah ujian bagi iman para murid. Bagian akhir kita melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Ketika berkata kepada angin, ribut dan gelombang itu, diam, tenanglah. Dan saudara kalau perhatikan tensesnya, kata-katanya, hari itu setelah sang guru agung Mesias ini kemudian berkata, diam, tenanglah. Dikatakan danau itu teduh sekali.
Saudara, bahkan kalau angin itu tiba-tiba berhenti, gelombangnya masih ada. Betul ya? Gelombangnya itu masih terjadi. Tapi bahkan hari itu ketika Tuhan berkata, diam, tenanglah. Bukan cuma anginnya yang berhenti. Bahkan gelombangnya pun tidak ada. Danaunya teduh luar biasa. Menunjukkan betapa sesungguhnya siapa pria laki-laki di depan mereka ini. Dia bukan cuma tabib yang ajaib. Dia bukan cuma guru yang berhikmat. Tapi dia penguasa alam semesta. Hari itu para murid dibantu untuk memberi satu bagian fondasi lagi dari iman mereka. Perjalanan mereka mengikut Tuhan masih panjang. Bahkan nanti setelah Tuhan mati, masih mereka akan melanjutkan perjalanan iman mereka. Menghadapi kesulitan, berbagai kesulitan yang lain. Yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi sekarang hari itu mereka dibantu membangun salah satu fondasi iman untuk memurnikan relasi mereka. Hari ini saudaraku, kita ini jauh lebih beruntung dari para murid. Betul ya? Kenapa? Karena hari itu para murid itu masih dalam proses mengenal Tuhan. Tahu Tuhan sebagai guru, tahu Tuhan penyembuh, tahu Tuhan penguasa. Terus itu ditambahkan sedikit sampai puncaknya ketika mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan bangkit dari kematian. Hari ini kita umat Tuhan jauh lebih beruntung dari para murid yang hari itu hidup bersama dengan guru agung mereka Tuhan Yesus. Karena kita membaca secara lengkap bukan cuma nubuatan tentang Kristus di masa lalu, tapi juga bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan itu dalam hidupnya. Bahkan setelah kematian dan kebangkitannya. Hari ini kita belajar, kita bukan cuma tahu bagaimana Tuhan kita itu berkuasa menyembuhkan penyakit, berkuasa untuk kemudian mengusir setan, berkuasa untuk kemudian menyampaikan pengajaran hikmat, berkuasa atas alam semesta. Tapi kita belajar juga, kita paham juga bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa bahkan atas alam maut. Ketika ia naik ke atas kayu salib, ketika ia mati di kayu salib, ia tidak mati untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Mengalahkan kuasa maut. Sehingga akhirnya kita bisa berkata seperti para rasul. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Hari ini kita umat Tuhan ini, kita penuh dengan keberuntungan karena kita mengenal Tuhan kita sekali lagi secara jauh lebih utuh dari para murid zaman itu. Kita kenal Tuhan ini sesungguh-sungguhnya adalah Tuhan Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang kita boleh berharap untuk menerima keselamatan kekal. Tidak ada nama lain yang kita boleh berharap untuk menerima pertolongan ketika menghadapi kesulitan apapun. Sakit penyakit apapun kesulitannya, termasuk bahkan ketika kita berhadapan dengan alam yang mengerikan. Karena Tuhan kita adalah Juru Selamat yang hidup. Juru Selamat yang ajaib. Bukankah itu yang sebentar nanti kita akan rayakan lewat perjamuan kudus ini. Sudah hampir 1 tahun kita sudah sama-sama bergelut dengan perubahan dunia yang ekstrim ini. Sebagian dari kita, saya percaya, sudah mulai biasa menjalaninya. Seakan-akan tidak ada masalah. Saya percaya sebagian dari saudara yang beribadah bersama-sama hari ini, mungkin bahkan sejak awal kejadian sampai hari ini rasanya kok nggak ngalami kesulitan ya. Dalam hal kerjaan kok malah omset nambah ya. Peluang-peluang mendapat rezeki itu kok nambah ya malah ya. Malah enak ya. Sekarang bisa ada kesempatan work from home, jadi lebih produktif, bla 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 bla. Saya percaya kok corona ini tidak membuat semua orang jatuh miskin dan menderita. Sebagian orang justru malah tanda kutip diuntungkan. Dan mungkin di antara saudara ada. Sebagian mungkin awalnya, iya sih, awalnya susah, awalnya sulit, awalnya berat. Tapi semakin berjalan bisa menyesuaikan. Dan ujung-ujungnya hari ini ya lumayan lah, hampir bisa dikatakan tidak ada persoalan. Tapi saya percaya juga sebagian dari saudara, mungkin dari hari itu
Dari hari pertama kira-kira setahun yang lalu itu sudah mengalami pergumulan berat dalam relasi saudara dengan suami, istri, orang tua dan anak, dalam hal pekerjaan saudara, dalam studi, dalam apapun. Saya percaya ada sebagian dari saudara yang merasa tekanan itu berat. Sampai hari ini masih belum dapat jalan keluar. Sampai hari ini belum ada itu kira-kira kelegaan. Rasanya makin lama makin sulit, makin lama makin berat. Atau lebih celaka lagi, mungkin di awal-awal wabah pandemi ini saudara merasakan sesuatu yang baik, tidak ada masalah, tidak ada persoalan berat. Wah, pokoknya lancar semua pekerjaan, relasi apapun semua lancar, baik. Lah kok makin kesini hidupnya makin merosot, kerjaan makin merosot, relasi makin buruk dan segala macam. Wah, saya percaya hidup kita penuh variasi, tidak ada yang sama. Wabahnya boleh sama, pandeminya boleh sama, tantangannya boleh sama, global, sedunia. Tapi efeknya bisa berbeda-beda buat kita masing-masing, bukan? Saya percaya itu. Tapi apapun yang terjadi saudara hari ini ketika kita sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus ini, mari kita kembali mengobarkan iman keyakinan kita. Ingat, kita ini bukan cuman punya seorang juru selamat yang terbukti bisa menyembuhkan penyakit. Ingat, kita ini bukan cuma punya juru selamat yang pernah terbukti sebagai seorang yang punya hikmat mengajar dengan kata-kata luar biasa, hebat. Ingat, kita ini punya juru selamat yang bukan cuma seorang pribadi yang bahkan even bisa menguasai, menaklukkan alam, angin ribut, topan, apapun. Wah, kalau ada manusia seperti itu aja sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi bahkan kita punya pribadi juru selamat yang telah mati di atas kayu salib dan memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Menaklukkan alam maut. Menaklukkan kuasa hukum kutuk dosa di bawah kaki salibnya. Dan keluar sebagai pemenang. Untuk kemudian menjanjikan kemenangan yang sama bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Semoga pengalaman para murid hari itu menjadi pelajaran berharga buat kita hari ini. Jangan pernah lupa ketika Tuhan terasa, terlihat diam, bahkan tertidur di tengah badai kehidupan kita. Tapi sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan perahu. Dia masih ada di perahu yang sama bersama engkau dan aku. Tuhan boleh terlihat tertidur, tapi Dia tidak pernah lari meninggalkan kita sendirian. Dia ada di perahu yang sama untuk menyertai kita menempuh perjalanan ini seberat, sesulit apapun. Maka mari dengan kesadaran seperti itu kita siapkan hati kita sebelum kita hari ini sama-sama menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur yang mengingatkan akan tubuh dan darah Tuhan yang sudah Ia berikan, korbankan. Supaya engkau dan aku bukan cuman bertahan melewati badai, gelombang, angin ribut. Tapi supaya engkau dan aku menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita semua boleh diteguhkan dan dikuatkan. Bapa, di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, kami sungguh bersyukur bahwasanya kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan tidak pernah lari meninggalkan perahu kehidupan yang kami jalani bersama dengan Tuhan.
Kami bersyukur. Awan boleh begitu pekat gelap. Angin boleh begitu keras meniup. Gelombang boleh begitu kuat menghantam perahu kehidupan. Mungkin itu bentuknya sakit penyakit, mungkin itu bentuknya kesulitan-kesulitan apapun. Tapi bahkan mungkin itu bentuknya ancaman alam, wabah pandemi ini salah satunya. Tapi kami bersyukur bahwasanya Engkau tidak pernah membiarkan kami ada di perahu sendirian, terombang-ambing, bahkan terancam oleh maut. Engkau ada di sana, Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini ketika sebentar kami sama-sama akan menerima perjamuan kudus, kami rindu bahwa perjamuan kudus ini boleh sekali lagi menyegarkan jiwa kami, meneguhkan iman kami. Sebagian dari kami boleh saja baru merayakan perjamuan kudus untuk pertama kalinya sejak mungkin setahun yang lalu. Tapi kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan tidak pernah absen sedikit pun dari hidup kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Sekarang yang kami mohon Tuhan, tolong kami untuk terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami boleh takut menghadapi hari esok. Kami boleh takut ketika kami berhadapan dengan ancaman bahaya. Kami boleh takut dengan diagnosa penyakit yang kami harus terima. Kami boleh takut dengan persoalan-persoalan kesejahteraan, perekonomian, pekerjaan yang kami lihat masa depannya suram. Kami boleh takut menghadapi konflik demi konflik, menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Kami boleh takut dan kami percaya Tuhan tidak pernah menghakimi rasa takut kami. Tapi yang kami minta sekarang Tuhan berikan kami bukan cuma rasa takut, tapi berikan kepada kami iman. Iman yang makin murni, makin tulus dibangun, diarahkan hanya kepada Tuhan. Kami tahu juru selamat kami bukan cuma tidak pernah meninggalkan perahu, tapi kami tahu bahwa juru selamat kami juga berkuasa penuh bahkan untuk menundukkan setiap badai dan gelombang yang mengancam. Terima kasih Tuhan. Sekarang siapkan hati kami. Ketika kami bersama-sama menerima perjamuan kudus pagi ini, perjamuan kudus itu boleh kembali meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita bersama menerima perjamuan kudus, izinkan saya untuk kembali membacakan sebagian firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi penolong kita, pembimbing kita untuk menerima perjamuan kudus di hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita masing-masing sebelum menerima roti dan cawan Tuhan,
menguji diri kita. Kita bukan beriman kepada roti dan anggur yang kelihatan. Karena roti dan anggur ini benda mati. Tapi kita menaruh iman kita yang sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Yang tubuhnya dan darahnya dipecah-pecahkan dan dicurahkan supaya engkau dan aku beroleh keselamatan. Karena itu mari kita siapkan diri kita sejenak, meminta Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita, meminta Tuhan menguji hati kita. Kalau ada dosa, kejahatan, khususnya ketika kita mulai ragu dengan iman kita, minta kepada Tuhan pengampunan, tapi bahkan minta juga kepada Tuhan pertolongan untuk menjalani hidup bersama Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya mengajak saudara sekalian yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima roti yang telah dibagikan oleh gereja, silakan saudara membuka kemasan bagian roti saja. Dan nanti setelah itu kita siapkan diri kita untuk menerimanya bersama-sama. Pada malam waktu Tuhan akan diserahkan di hadapan para muridnya dalam perjamuan malam terakhir itu, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, roti di tangan kita yang adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan itu, kita terima bersama dengan penuh pengucapan syukur. Mari terima dan makan bersama. Silakan saudara mempersiapkan diri, membuka kemasan anggur yang sudah saudara terima. Dan sebentar kita akan menerimanya bersama-sama. Lalu sesudah makan ia mengambil cawan. Dan di hadapan para muridnya ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur perjamuan di tangan kita melambangkan darah Tuhan, darah anak domba Allah yang ditumpahkan sampai tetes terakhir untuk membersihkan hidup kita, mencuci bersih dari setiap dosa, dosa masa lalu, dosa masa kini, bahkan dosa di masa yang akan datang. Dan tubuh dan darah Tuhan yang kita terima, yang kita ingat lewat perjamuan kudus yang kita terima hari ini, itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan Sang Juru Selamat. Mari kita terima dengan penuh pengucapan syukur. Minum bersama. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebelumnya banyak dari kami mungkin bahkan kurang menghargai momen perjamuan kudus. Karena kami menerimanya sebagai sebuah bagian dari agenda gereja sebulan sekali. Banyak dari kami baru menerima
Perjamuan kudus pertama sejak setahun yang lalu kami terakhir menerimanya. Pandemi ini mengubah banyak hal. Wabah ini mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur untuk setiap momen, setiap kesempatan yang Tuhan beri. Karena belum tentu kesempatan itu bisa terulang bagi kami di masa yang akan datang. Hari ini kami merayakan perjamuan kudus di dalam segala keterbatasan. Kami tidak bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman secara fisik di ruangan gereja. Tapi kami mau belajar bersyukur. Terlepas dari perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, menerima anugerah keselamatan dari Sang Juru Selamat yang tubuh dan darahnya telah dikorbankan 2000 tahun yang lalu sekali untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun mungkin ini adalah perjamuan kudus terakhir kami, tapi kami mau belajar bersyukur bahwasanya anugerah Tuhan itu tidak pernah pergi dari kami. Hamba-Mu ini berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang masing-masing menerima perjamuan kudus di rumah, di tempat masing-masing bersama kami yang hari ini ada di ruangan ini. Yang menerima roti dan anggur yang dibagikan gereja atau di dalam segala keterbatasan harus mempersiapkan roti dan anggurnya sendiri. Apapun itu kami mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kemurahan. Perjamuan kudus yang kami terima hari ini kembali mengobarkan iman kami, percaya kami. Masih ada Tuhan, masih ada Sang Juru Selamat berlayar di perahu bersama kami. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau terus mensyukuri akan karya Tuhan dalam hidup kita. Karena bahwasannya Dialah Tuhan yang memberikan satu jaminan kepastian di dalam Dia. Jaminan yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang telah diselamatkannya. Mari kita mau masyurkan, kita mau puji akan kebesaran nama-Nya. Jaminan mulia ku diberi
Biarlah kiranya dengan pertolongan dan anugerah Tuhan kami dimampukan untuk bukan hanya menjalani hidup, menjalani hari-hari yang akan datang dengan penuh keyakinan dan iman, tapi lebih dari itu supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa boleh turut memasyurkan nama Tuhan lewat kesaksian-kesaksian yang kami bagikan kepada mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah perjamuan kudus, ibadah demi ibadah, firman demi firman yang kami dapat, yang kami renungkan, yang menghibur, meneguhkan, menguatkan kami. Itu tidak berhenti hanya untuk kehidupan kami, tapi kami boleh terdorong, boleh punya kerinduan untuk membagikannya kepada mereka yang hari-hari ini hidup di dalam pengharapan yang miskin, pengharapan yang menuju sirna dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan keputusasaan. Pakai kami, pakai lidah bibir kami, pakai tangan kaki kami, pakai perkataan mulut kami, pakai tindak kelakuan perbuatan kami. Semua itu Tuhan, memasyurkan nama-Mu, membagikan berita baik itu bagi mereka yang hari-hari ini hidup dalam segala pergumulan. Kami bersama berdoa, menyerahkan masa depan kami karena kami tahu dan percaya ketakutan boleh datang, tapi iman kami kiranya mengalahkan ketakutan itu. Kami menyongsong hari depan, kami menyongsong hari esok, bahkan kami menyongsong kekekalan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Sekarang kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, memimpin kehidupan kami sebagai satu komunitas gereja-Mu. Ya Tuhan menolong supaya pada waktunya yang tepat kami boleh bersama-sama kembali untuk memulai ibadah nanti. Dan kami semua boleh kembali makin dikuatkan dan disegarkan. Dan kami boleh memakai itu untuk melayani sesama yang membutuhkan. Berdoa bagi pemerintahan kami, biarlah PPKM ini boleh berjalan dengan makin baik. Sehingga usaha yang dilakukan tidak sia-sia, tapi betul-betul membawa kepada hasil yang lebih baik. Kami berdoa buat proses vaksinasi, mohon pertolongan-Mu supaya makin dipercepat, makin banyak orang yang boleh menerimanya dan untuk kemudian kekebalan kelompok itu bisa tercipta. Tapi di atas semua itu, kami mau tetap menaruh perhatian, iman, pengharapan kami bukan kepada usaha manusia, tapi kepada pertolongan Tuhan, Sang Penguasa semesta. Kami mohon semua ini, kami menaruh hidup kami menaruh masa depan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari berdiri bersama-sama saudara, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, Allah penguasa alam semesta yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk saudara,
Izinkan di akhir ibadah ini saya menyampaikan satu pengumuman untuk kemudian menjadi perhatian kita. Hari ini kita sungguh bersyukur kita memulai satu langkah lagi dalam pelayanan gereja kita, yaitu menyelenggarakan ibadah secara live streaming, disiarkan langsung dari tempat ini menuju kepada ruang dengar saudara-saudara masing-masing. Hari ini secara khusus kita melakukan perjamuan kudus. Saya berharap ibadah ini boleh sungguh-sungguh memberkati, menyegarkan kehidupan kita. Mengingat bahwa mungkin gereja kita masih belum bisa melakukan ibadah tatap muka untuk masa waktu yang mendekat di kemudian hari. Maka kami sangat menantikan respon balik ataupun masukan dari saudara-saudara jemaat sekalian yang beribadah bersama-sama dengan cara live streaming ini. Jika saudara punya kesan ataupun masukan ataupun juga mungkin kesulitan-kesulitan dalam perjamuan kudus secara live streaming ini, silakan saudara masukkan semua, sampaikan semua masukan itu, juga mungkin kesulitan-kesulitan saudara dengan cara menyampaikannya lewat link-link channel-channel media sosial gereja kita, secara khusus lewat WhatsApp gereja kita ataupun lewat Instagram gereja kita, supaya perjamuan kudus yang berikutnya boleh kita laksanakan dengan semakin maksimal, semakin optimal. Sekali lagi kami menantikan masukan dari saudara. Dan kami terus memohon anugerah dan pertolongan Tuhan supaya dengan doa-doa saudara, dengan segala persiapan yang kita lakukan, kalau boleh Tuhan memberi kita kesempatan untuk dalam waktu dekat memang kita akan memulai ibadah tatap muka sekaligus ibadah live streaming. Jadi tolong tetap doakan supaya semua keadaan bisa semakin membaik. Doakan para pemimpin gereja kita untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik, berkenaan khususnya mengenai kapan kita akan memulai ibadah secara hybrid, tatap muka dan online. Itu pengumuman-pengumuman yang saya sampaikan di hari ini. Terus dukung pelayanan Tuhan lewat pekerjaan Tuhan, lewat pelayanan gereja kita, lewat kanal-kanal sosial media gereja kita, dan bila semua itu kita boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir setelah ini teman-teman multimedia akan menayangkan satu video klip dari Komisi Sekolah Minggu di gereja kita. Selamat hari Minggu saudara-saudara, selamat merayakan tahun baru Imlek bagi saudara-saudara yang merayakannya di 2 hari yang lalu. Dan semoga anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan memimpin, menyertai perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.新年好，新年好，新年好呀！祝贺大家新年好，新年好，祝贺大家身体